Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 189 soal 6. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 6. 8 trapesium sama dan sebangun ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jika kita pilih titik E sebagai pusat rotasi untuk merotasi 1, bangun mana yang dihasilkan? 2. Jika kita menggunakan garis DE sebagai sumbu pencerminan untuk mencerminkan 1, dilanjutkan dengan menggunakan garis EH sebagai sumbu pencerminan berikutnya, bangun manakah yang dihasilkan? 3. Bagaimana kita mentransformasikan 1 menjadi 8 dengan 1 kali gerakan? 1 transformasi. 4. Bagaimana mentransformasikan 1 menjadi 8 dalam 2 gerakan transformasi? Jawablah dengan 2 cara. Oke, Kak Sari bantu sampai selesai ya, Dek ya. Jadi, untuk soal 6 ini, kita tuh fokusnya ke trapesium yang nomor 1 ini, yaitu trapesium BEDA ya. Nah, di sini dia nanti akan ditransformasikan sesuai dengan perintahnya di sini, nomor 1, 2, 3 dan 4. Oke, siap ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu trapesium BEDA ini. Dia kan trapesiumnya trapesium siku-siku ya. Kemudian ini bagian sisi sejajarnya, ini ED dengan BA ini ya kan. Kemudian ini yang sisi miringnya, di sini yang sisi tegaknya. Oke ya, gambarnya seperti itu. Nah, trapesium 1 dengan trapesium 2 dengan 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ini semuanya adalah trapesium yang kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Maksudnya adalah semua ini ke-8 trapesium ini ukuran dan bentuknya sama persis, Dek. Jadi kembar identik semuanya ya. Hanya saja nanti ditransformasikan ya, bisa digeser-geser, bisa diputar-putar sesuai dengan perintahnya. Oke, langsung aja kita kerjakan untuk perintah yang pertama. Jika kita pilih titik E sebagai pusat rotasi untuk merotasi 1 itu maksudnya merotasi bangun yang nomor 1 ini, bangun mana yang dihasilkan? Nah, kita lihat dulu titik E itu yang sebelah mana. Titik E itu yang ini. Oke, berarti ini yang dijadikan pusat rotasinya. Rotasi itu diapakan, Dek? Diputar. Nah, awalnya adalah BEDA. Kemudian dirotasi pakai titik E sebagai pusatnya. Nanti bangun apa yang terbentuk atau bangun mana yang dihasilkan? Apakah bangun 2, apakah bangun 6, apakah bangun 5 atau malah bangun yang lainnya ini? Cara menjawabnya itu gini. Oke, cara gampang untuk menjawab soal 1 ini, lihat deh. Kak Sari di sini tadi barusan sudah bikin ini sebuah trapesium yang ukurannya sama persis dengan trapesium punya kita. Nah, kemudian Kak Sari letakkan di posisi trapesium BEDA. Terus bagian titik E-nya tadi, nah aku kasih jarum pentul kayak gini supaya dia tidak bergerak. Kan titik E tadi kita gunakan sebagai pusat rotasinya ya. Berarti titik E ini kita jaga supaya nggak bergerak. Nah, sekarang dirotasikan. Nanti akan terbentuk bangun yang mana? Coba aja dirotasikan. Nih, kalau kayak gini, ini namanya dirotasi searah jarum jam. Berarti ke kanan terus ke bawah. Nah, kalau misalnya kita berhenti di sini, ini cocok nggak dengan trapesium yang nomor 2? Nggak cocok ya, bentuknya aja udah berbeda. Maksudnya tuh dia tidak menutupi dengan sempurna. Maksudnya ya, paham ya Dek ya? Nih, kalau Kak Sari geser kayak gini terus berhenti, nah terbentuk nggak trapesium 2? Enggak ya, trapesium 2 bentuknya kayak gitu, sementara kertas kita seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi rotasinya. Nah, ini kayaknya pas ini kalau yang trapesium yang bawah nih. Coba Kak Sari cabut dulu. Nah, gini. Nih ya, Dek ya.
Ini bukunya Kak Sari sendiri loh ya, jadi boleh pakai jarum pentul kayak gini, agak bolong dikit nggak apa-apa, supaya kalian paham. Nah, kalau untuk yang trapesium nomor berapa ini tadi? 6 nih kayaknya, ya Dek ya. Ini kan 5, 6, 7, 8. Ini pas banget. Jadi awalnya dari trapesium 1, seperti ini tadi kan, ya kan? Terus dirotasi itu maksudnya diputar. Diputar tuh boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, ini tadi Kak Sari putar ke kanan, ke bawah ya. Ternyata terbentuklah trapesium nomor 6. Coba kalau kita ulang, sekarang kita putarnya ke kiri. Ini tadi kalau ke sini tuh ke kanan, berarti sekarang ke kiri. Terbentuk trapesium nomor 5 enggak ya? Ternyata enggak. Ya, ini kalau diputar lagi, nah balik-baliknya ke 6 lagi, nggak bisa dia berhenti di 5. Kalau di 5 nggak pas tuh, nggak pas menutup trapesium nomor 5, ya kan nih masih ada sisa. Paham maksudnya ya? Memang titik E-nya nggak boleh digerakkan karena dia sebagai pusat rotasinya. Oke, jadi kita akan menjawab dengan yakin. Maka setelah dirotasi, bangun trapesium 1 ini akan menghasilkan bangun trapesium nomor 6. Ya, kita jawab. Ini kita jawab ya. Nih, jika bangun 1 ini dirotasi dengan titik E sebagai pusat rotasinya, maka akan menghasilkan bangun nomor berapa, Dek? Nomor 6. Dah gitu. Jelas ya? Dan kita sudah membuktikan, kita malah praktek. Jadi tidak mungkin salah. Oke ya. Sip. Ini untuk menjawab soal yang ke-1 di sini. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Yang kedua, jika kita menggunakan garis DE sebagai sumbu pencerminan untuk mencerminkan 1, dilanjutkan dengan menggunakan garis EH sebagai sumbu pencerminan berikutnya, bangun manakah yang dihasilkan? Oke, berarti untuk yang kedua ini sudah bukan rotasi lagi ya, jadi kita sudah nggak perlu pakai jarum pentul tadi, makanya di sini sudah Kak Sari cabut jarumnya. Nah, sekarang fokusnya tetap dibangun 1, trapesium nomor 1 ini. Nah, ini fokusnya lagi adalah pencerminan. Yang pertama, garis DE-nya sebagai sumbu pencerminan. Garis DE itu ini, dari titik D ke E. Dipanjangin boleh. Namanya garis itu boleh dipanjangin sampai tak terhingga. Nah, gini ya, Kak Sari tebelin dikit. Ini sebagai sumbu pencerminannya. Anggap aja ini sebagai cerminnya, ya Dek ya. Nah, yang dicerminkan adalah trapesium BEDA. Nanti dicerminkan dengan sumbu pencerminan DE ini menghasilkan trapesium yang mana? Lihat, titik A kalau dicerminkan ke garis DE ini, maka hasil pencerminannya nanti di sekitar sini. Tetapi jaraknya harus sama. Jaraknya itu, misalnya kita hitung nih ya, dari titik A ke cermin. Nih, ternyata dari angka 1 ke angka 2, berarti berapa sentimeter? 1 sentimeter. Nah, maka dari cermin ke sebelah sini juga harus 1 sentimeter. Nih, dari 2 ternyata ke 3, 1 sentimeter kan? Dan ternyata disinilah hasilnya, yaitu titik G. Intinya, titik A kalau dicerminkan ke garis DE menghasilkan titik G. Nah, sekarang lagi titik B kalau dicerminkan ke garis DE nanti menghasilkan titik apa? Coba kita ukur juga. Nih, BE jaraknya kan dari B ke E ini 1 cm ya. Dari angka 1 ke angka 2 itu kan berarti 1 cm. Maka jarak dari E ini ke sebelah sini juga harus 1 cm. Nah, ini 1 cm. 2 ke 3 itu kan 1 cm. Berarti di titik H ini. Kesimpulannya, titik B kalau dicerminkan ke garis DE akan menghasilkan titik H.
Nah, untuk titik D dan titik E karena dia pas banget berada di cermin, berarti nanti hasil pencerminannya juga tetap titik yang sama. Nah, berarti kalau trapesium BEDA ini dicerminkan dengan garis DE akan menghasilkan trapesium yang mana? Trapesium HEDG atau trapesium nomor 2. Itu kita jawab dulu, oke? Terus nanti kita jawab yang lanjutannya ini. Pokoknya sekarang kita tulis dulu. Kayak gini, Dek. Nih, dicatat dulu ya untuk soal nomor 2-nya itu tadi. Trapesium 1 jika dicerminkan terhadap sumbu pencerminan DE akan menghasilkan trapesium 2. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena kan ada lanjutannya lagi. Nih, berarti sekarang kita bayangin trapesiumnya yang trapesium 2, jangan trapesium 1 lagi. Kita fokusnya sekarang ke trapesium 2. Nah, ini ada lanjutannya ya. Dilanjutkan dengan menggunakan garis EH sebagai sumbu pencerminan berikutnya. Berarti maksudnya trapesium 2 ini dicerminkan lagi dengan sumbu pencerminannya adalah garis EH. Coba Kak Sari tebelin garis EH. Nah, ini garis EH yang agak tebal ya, Dek ya. Ini nanti hasilnya adalah trapesium mana? Kalian sudah nebak ya. Nah, caranya sama. Kita lihat masing-masing titik-titiknya dulu. Untuk titik G di sini, kalau dicerminkan ke garis EH, nanti akan menghasilkan titik apa? Akan menghasilkan titik yang jaraknya sama. Nih, dari G ke H, ini ya, jaraknya adalah berapa sentimeter nih? Di sini kan awalnya angka 1. Nah, ke sini akhirnya nggak sampai angka 2 ini, Dek. Berarti hanya sampai angka ke 9 di sini ya, atau langkah ke 9. Maka jaraknya ini adalah 1,9 cm. Nah, kita cari yang jaraknya sama. Jangan-jangan nanti hasilnya adalah titik I. Coba kita ukur dari titik H ini ke titik I sama nggak 1,9 cm? Kok 1,9, Dek? 0,9. Maksudnya nggak sampai 1 cm nih. Tuh, ternyata sama nih. Dari angka 1 tapi nggak sampai ke angka 2. Itu artinya 0,9 cm. Makanya ngukur itu sebaiknya pakai angka 0 mulainya. Nih, Kak Sari ulang ya. Dari titik G ke H. Biar kita nggak rancu. Tuh, dari 0 tapi dia nggak sampai ke angka 1. Berarti 0,9. Kelihatan nggak, Dek? Nah, ini udah aku perjelas videonya ya. Dari 0 ke angka sebelum 1, berarti 0,9 cm. Nah, sekarang kita geser, kita ukur H ke I, titik H ke I. Apakah 0,9 juga? Benar, sama ya. Jadi kesimpulannya, titik G ini kalau dicerminkan dengan garis EH akan menghasilkan titik I. Lagi sekarang, titik D di sini kalau dicerminkan ke garis EH akan menghasilkan titik mana? Jangan-jangan titik F. Coba kita lihat jaraknya. Ini kan 0 ya. Ke sini nih ternyata 1,2. Jarak dari titik D ke titik E ini adalah 1,2, ini 1,7 ya, karena kan ini 0, ini satunya, ini 1,5 nih yang garis paling agak panjang ini. Nah, dia loncat 2 lagi, berarti 1,7 cm. Nah, ke sini juga sama, ternyata kita cek aja nih, dari 0 ini 1, ini 1,5, tuh Dek 1,2 juga. Kesimpulannya, titik D ini kalau dicerminkan dengan garis EH akan menghasilkan titik F. Nah, untuk titik H dan titik E karena dia berada pada cermin, ya udah hasilnya ya tetap titik H dan titik E. Kesimpulan terakhir, trapesium nomor 2 jika dicerminkan ke garis EH akan menghasilkan trapesium nomor 6 ya. Dan ini jawaban akhir kita. Gini deh, menuliskannya. Ini kalimat lanjutannya lagi. Tadi kan kita berhenti sampai titik di sini ya. Nah, sekarang dilanjutkan. Trapesium 2 jika dicerminkan terhadap sumbu pencerminan EH akan menghasilkan trapesium 6. Nah, sekarang kita gabung dua kalimat ini.
Ini dia kalimat terakhirnya untuk kesimpulan. Kesimpulannya, apabila trapesium 1 dicerminkan ke garis DE, dilanjutkan dicerminkan terhadap garis EH, akan menghasilkan trapesium 6. Ya, sudah lengkap. Jadi ada langkah-langkahnya dan ada juga jawaban akhirnya kita. Kayak gitu ya, Dek ya, untuk menjawab soal yang kedua. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita mentransformasikan 1 menjadi 8 dengan satu kali gerakan atau satu transformasi. Nah, 1 itu yang di sini, 8 yang mana? Yang di sini. Oh, jauh sekali. Nah, bagaimana cara memindah ya atau mengubah atau menggerakkan dari 1 menjadi 8 ini? Apakah dirotasi, apakah ditranslasi, atau diapain ini ceritanya? Gitu. Kak Sari bantu jawab ya, Dek ya. Jadi, kita boleh pakai trapesium yang Kak Sari potong tadi. Untung belum dibuang. Enggak lah, kalau videonya belum selesai ya belum dibuang. Nih, ya sudah Kak Sari siapkan yang tadi kita gunakan. Nah, ini kita letakkan di trapesium 1. Baik, tujuannya kita mau menuju ke trapesium 8, tetapi harus dengan satu kali gerakan, nggak boleh 2 kali gerakan. Terus gimana ya caranya ya? Caranya kayak gini, Dek. Nah, ini deh, ternyata tadi Kak Sari nggak jadi pakai trapesium yang sebelumnya, karena ini butuh dimodifikasi sedikit. Nih, lihat ya. Jadi kayak gini. Kenapa? Karena untuk mentransformasi dari trapesium 1 menjadi trapesium 8, itu kita nanti akan gunakan pusat rotasinya itu di titik H. Makanya di sini yang Kak Sari kasih jarum pentulnya itu di titik H. Nah, supaya dia nggak lepas, ini Kak Sari harus bikin trapesiumnya kayak gitu deh. Jadi kayak ada pegangannya gitu ya. Makanya trapesium yang tadi nggak kepakai lagi, buang. Atau dipinggirin dulu deh, siapa tahu nanti kepake ya. Nah, sekarang udah kita mau jawab nih ya yang soal ketiga di sini ya. Awalnya kan trapesium 1 mau dibuat menjadi trapesium 8 gitu kan, 1 menjadi 8, tetapi harus dengan satu kali gerakan atau satu transformasi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan rotasi, berpusatnya di titik H. Ini kalau dirotasi ya, diputer, rotasi itu kan artinya diputer, puter aja kayak gitu. Nah, titik H-nya nggak boleh bergerak ya, itu sebagai pusatnya tuh, maka akan tepat ya menjadi trapesium nomor 8. Oke, paham? Nah, sekarang bagaimana untuk menjawabnya dalam bentuk kalimat? Kak Sari bantu, kayak gini. Ini dia dek kalimat jawabannya. Yang nomor 3 ya. Cara mentransformasikan 1 menjadi 8 dengan satu kali gerakan adalah dengan cara merotasi 1 sejauh 180 derajat searah jarum jam berpusat di titik H menjadi 8. Nah, di sini menjadi 8. Jadi kayak gitu intinya ya. Dirotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam berpusatnya di titik H. Itu nanti bangun 1 akan berubah menjadi bangun 8. Nah, merotasinya itu maksudnya 180 derajat itu gini deh. Awalnya kan bentuk trapesiumnya tuh nih bagian lancipnya kan kayak menghadap ke atas gitu ya. Ciri-cirinya kalau dirotasi 180 derajat itu nanti yang lancipnya ini akan gantian menghadap ke bawah. Jadi kebalikannya atas kan bawah tuh. Dia jadi di bawah sini. Ya kan? Kemudian kenapa searah jarum jam? Karena dia bergeraknya itu ke arah yang sama dengan jarum jam, yaitu ke kanan bawah. Coba aja kalian lihat jarum jamnya kalian ya. Pasti bergeraknya itu ke sini. Nah, terus kan belok ke sana. Ya enggak? Kalau ke sini ini namanya berlawanan arah jarum jam. Nanti jadi juga. Berarti harus dipilih salah satu. Fokus ya. Kalau kalian mau menjawabnya diputar atau dirotasi 180 derajat searah jarum jam, berarti bergeraknya gini.
ya, dengan pusatnya di titik H. Pusatnya harus dicatat. Atau kalau kalian mau menjawabnya dengan kalimat yang berbeda sedikit, boleh kayak gini. Dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berpusat di titik H juga boleh. Ya, nah kali ini Kak Sari pilih yang searah jarum jam aja. Dua-duanya betul kok. Nanti akan titik satu atau trapesium 1 berubah menjadi trapesium 8, sama aja ya. Menuliskannya boleh sama persis kayak Kak Sari gini deh, sudah benar. Oke? Siap ya? Berarti soal yang ketiga kita anggap sudah beres. Yes, lanjut ke soal yang keempat. Ini dicabut dulu deh, boleh, meskipun jangan langsung dibuang ya. Kak Sari simpen dulu aja di bawah sini. Nah, kita baca untuk yang keempat. Bagaimana mentransformasikan 1 menjadi 8 dalam 2 gerakan transformasi? Jawablah dengan 2 cara. Wow, jadi yang nomor 4 ini kita disuruh mentransformasikan 1 ya menjadi 8 juga, tetapi dalam 2 gerakan transformasi. Kalau tadi kan dengan 1 kali gerakan, kalau sekarang harus dengan 2 gerakan. Itu pun harus dijawab dengan 2 cara. Wow, wow, wow. Tenang, Kak Sari bantu. Ini deh, cara pertama, Kak Sari sudah catat dulu jawabannya ya, dalam bentuk kalimat, baru nanti Kak Sari tunjukkan. Nih, Kak Sari bacakan ya. Cara pertama, rotasikan 1 sejauh 180 derajat searah jarum jam berpusat di titik E menjadi trapesium 6. Nah, dilanjutkan translasi 6 hingga menjadi 8. Nih, kutunjukkan biar paham ya. Jadi posisi awalnya kan trapesium 1. Nah, di sini terus mana jarumnya Kak Sari? Itu deh jarumnya Kak Sari, kuletakkan di titik E. Kenapa? Karena rotasinya ini nanti berpusatnya di titik E. Nah, ini kita rotasikan dulu dari trapesium 1. Kalau dirotasikan itu searah jarum jam sejauh 180 derajat, jadinya adalah trapesium nomor 6. Nah, setelah jadi trapesium nomor 6, dilanjutkan apa nih? Dilanjutkan translasi. Translasi itu artinya digeser ya. 6 tadi hingga menjadi 8. Nah, digeser itu berarti ini kita cabut. Ini digeser ya digeser aja. Sret. Gini tuh udah. Jadi dia sekarang posisinya di 8. Dan ini sudah 2 langkah transformasi ya. Yang pertama dirotasi, yang kedua ditranslasi. Kan tadi memang perintahnya harus 2 langkah. Ini Kak Sari garis bawahi, langkah pertama dirotasi, langkah kedua ditranslasi. Oke, sudah menjawab ya. Itu baru cara yang pertama. Nah, sekarang Kak Sari jawabkan lagi untuk cara yang kedua. Karena kita memang disuruh menjawabnya dengan 2 cara. Siap, ini dia cara yang kedua. Ini deh cara kedua, translasikan 1 hingga ke 3, kemudian rotasikan 3 sejauh 180 derajat searah jarum jam berpusat di titik K menjadi 8. Oke, pokoknya translasikan 1 menjadi 3 dulu nih Kak Sari tunjukkan. Awalnya kan 1. Nih trapesium 1. Ya, kita translasi menjadi 3. Translasi itu digeser ya, digeser aja. Sret. Nah, udah menjadi 3 kan. Ini yang langkah pertama ya, gerakan pertama. Nah, terus dari posisi 3 ini kita buat titiknya itu di titik K, berarti cari jarum pentul lagi, terus kita ini kita paku aja pakai jarum pentul di titik K sini. Sudah ya. Nah, sekarang dirotasikan searah jarum jam sejauh 180 derajat, maka akan menempati posisi nomor 8. Gitu. Ya, Dek ya? Paham ya? Ini adalah cara yang kedua. Nah, ya. Jadi, nah ini kan tadi kan awalnya 1 ditranslasi ke 3. Setelah itu 3 dirotasi menjadi ke 8. Selesai. Paham ya? Untuk menuliskan kalimatnya kayak gini aja. Ini cara pertama dicatat, terus yang ini cara yang kedua. Oke.
Beres, alhamdulillah. Berarti kalau gitu tugas Kak Sari beres juga ngebantu kamu mengerjakan soal 6 di halaman 189 ini. Kalau ada pertanyaan Dek, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Caranya chat aja ke 081456109870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, karena sekarang sudah selesai, Kak Sari mau pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.